Sebagian orang pernah merasakan ketidakpuasan akan hubungan rumah tangga mereka. Bagi orang yang mampu mengendalikan diri serta belajar memperbaiki, maka perkara tersebut tidak lagi menjadi beban masalah. Namun sebaliknya, apabila mereka tidak bisa mengontrol diri dengan baik, apalagi sampai melakukan hal gegabah tanpa memprediksi resiko apa yang terjadi atas pilihannya, maka hanya penyesalan yang akan mereka dapat. Seperti halnya kasus yang akan kita bahas kali ini. Sebuah kisah yang terjadi pada Julie Scully, berusia 31 tahun, merupakan seorang model lokal asal Trenton, New Jersey, Amerika Serikat. Andai saja dia bisa mensyukuri apa yang telah dia miliki serta tidak bertindak gegabah, mungkin penyesalan dan risiko buruk itu tidak akan pernah datang dalam hidupnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Julie Scully ialah seorang model lokal yang terkenal di kampung halamannya Trenton, New Jersey. Pada tahun 1990, foto seksi Julie kerap kali muncul di halaman tabloid lokal yang membuatnya populer di kalangan para pembaca. Dia memiliki paras yang cantik, tubuh yang indah, serta senyum mempesona. Belum puas menikmati ketenarannya, Julie dipersunting oleh seorang pebisnis lokal bernama Tim Nis. Setelah menikah, karir Julie justru mulai meredup. Meski demikian, Julie sangat beruntung memiliki suami yang tidak hanya tampan tetapi juga baik, setia, dan bertanggung jawab. Beberapa tahun menjalani biduk rumah tangga, mereka akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan. Lengkap sudah kebahagiaan pasutri tersebut. Selain hidup bergelimang harta dan tinggal di perkomplekan elit, keluarga kecil mereka menjadi sempurna dengan kehadiran sang buah hati. Namun rupanya hal itu tidak dirasakan oleh Julie. Sebab pasca menikah dan menjadi seorang ibu, Julie merasa pamor dia sebagai model terkenal telah luntur. Orang-orang tidak lagi membicarakan dia, bahkan mereka lupa siapa Julie. Hal ini membuatnya sedih dan tidak percaya diri. Dari dulu, Julie suka dengan perhatian orang-orang, terlebih lagi semenjak dia menjadi model. Jadi wajar saja kalau Julie merasa begitu. Apalagi, Julie merupakan seorang penderita bipolar yang tentunya hal ini membuat suasana hati Julie semakin kacau. Kondisi kesehatan mental Julie makin parah usai melahirkan putrinya. Dia menderita postpartum depression, yaitu salah satu gangguan mental yang rentan menyerang para ibu pasca melahirkan. Yang mana gangguan ini membuat penderita merasa putus asa, merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik, bahkan sampai tidak mau mengurus anaknya. Untuk memulihkan kondisi kesehatan mentalnya, Julie berusaha menyibukkan diri dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik, sekaligus menjadi mahasiswi demi meraih gelar sarjananya. Akan tetapi sayangnya cara tersebut tidak berhasil, malah justru membuat kondisi mental Julie semakin parah. Begitu pula hubungan Julie dengan suaminya Tim yang kian hari kian memburuk. Tim sebagai seorang suami yang baik memikirkan cara bagaimana agar pernikahan mereka bertahan lama. Tim mendapat ide yaitu mengajak istrinya liburan naik kapal pesiar untuk mengelilingi Kepulauan Karibia pada bulan November tahun 1997. Dia berharap liburan itu bisa membuat Julie merasa lebih baik dan bisa memperbaiki kehidupan pernikahan mereka. Nah, ketika mereka berdua berada di dalam kapal, Julie nampak bahagia sebab dia bisa menarik perhatian banyak pria. Bahkan beberapa dari mereka berupaya mendekati Julie. Mereka memuji kecantikan Julie, terlebih lagi ada yang berusaha menggodanya. Tim sebagai suami yang sudah terbiasa melihat istrinya menjadi pusat perhatian dan dikelilingi banyak pria semenjak Julie terjun di dunia model itu pun tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena dia menganggap perhatian mereka masih sebatas wajar, layaknya para penggemar yang mengidolakan Julie. Jadi, Tim sama sekali tidak merasa aneh, curiga, ataupun cemburu. Namun sayangnya,
Tim sungguh tidak tahu bahwa salah satu di antara mereka ada yang benar-benar berhasil meluluhkan hati Julie. Dia adalah salah satu petugas kapal bernama George Skiadopoulos yang berasal dari Yunani. George merupakan pemuda yang usianya 9 tahun lebih muda dari Julie. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah kepulangan mereka dari Kepulauan Karibia, Julie gantian mengajak suaminya liburan menaiki kapal pesiar lagi dengan tujuan Julie ingin bertemu George kembali. Tim mengabulkan permintaan istrinya sebab dia pikir cara itu telah berhasil memperbaiki kehidupan pernikahannya serta membuat suasana hati Julie berangsur-angsur membaik. Tim sama sekali tidak tahu kalau istrinya sudah jatuh hati kepada George. Sesampainya di sana, Julie kerap mencuri-curi waktu demi bertemu George. Lalu saat tiba waktunya pulang, Julie meminta nomor telepon yang bisa dihubungi agar dia bisa berkomunikasi dengan George. Hubungan mereka berdua terus berlanjut melalui telepon dan fax, di mana dua benda tersebut merupakan alat komunikasi yang umum digunakan pada saat itu. Awalnya Tim sama sekali tidak mencurigai tingkah laku istrinya. Namun ketika di akhir bulan, Tim begitu kaget dengan biaya telepon yang meningkat pesat. Dia lebih terkejut lagi saat mengecek tagihannya, yang mana terdapat catatan riwayat sambungan panggilan jarak jauh. Padahal, Tim tidak pernah melakukan telepon jarak jauh. Dia kemudian bertanya kepada istrinya. Julie mengaku bahwa dialah yang sering menggunakan panggilan telepon jarak jauh. Tanpa basa-basi lagi, Julie berterus terang kepada Tim tentang perselingkuhannya dengan George. Setelah kejadian kepergok suaminya, Julie memberitahu George kalau dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai sehingga hubungan mereka berdua bisa lebih leluasa. Mengetahui hal ini, George justru mulai membujuk Julie agar dia mau pindah ke kota Cavala Grace di mana George dan orang tuanya tinggal. Untuk lebih meyakinkan, dia berjanji akan menikahi Julie secepatnya serta tidak akan melarang Julie mengunjungi putrinya ketika sudah berada di sana. Tetapi sayangnya, hubungan mereka berdua tidak disetujui oleh keluarga maupun teman-teman Julie. Keluarga Julie beranggapan kalau George lelaki biasa saja yang hanya bermodal mulut manis. George tidak punya apa-apa, bahkan diketahui dia baru saja resign, lalu memutuskan kembali ke kampung halaman untuk tinggal bersama orang tuanya. Selain itu, dia juga bukan dari keluarga kaya dan tidak terlalu tampan. Begitulah menurut keterangan dari keluarga dan teman-teman Julie. Sesungguhnya mereka sudah berusaha memperingatkan bahkan menyuruh Julie putus dengan George. Namun, Julie tidak menghiraukan apa kata mereka. Julie yang memang menyukai perhatian lebih itu benar-benar sudah luluh oleh kata-kata George dan menjadi budak cinta. Dengan tenang Julie meyakinkan ibunya bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mengingat usia Julie memasuki 31 tahun, mereka akhirnya membiarkan Julie mengambil keputusan untuk tinggal bersama George di kota Cavala Grace. Mereka menganggap Julie sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan tersebut walaupun mereka sangat mengkhawatirkannya. Sementara pandangan George kepada Julie berbanding terbalik 180 derajat dari pandangan kekasihnya. Selain melihat dari segi paras dan kepribadian Julie, George ternyata juga mengincar uang hasil dari perceraian Julie dengan mantan suaminya Tim. Saat proses perceraian berlangsung, Julie memberitahu George bahwa dia akan menerima uang sebesar $640.000. Julie berjanji dengan uang tersebut, dia akan membantu George mendirikan sebuah perusahaan taksi di kota Cavala Grace, kota yang terletak di pinggir pantai dan ramai dikunjungi turis saat musim panas. Dengan mendirikan perusahaan taksi, mereka yakin bisnis tersebut akan menghasilkan pendapatan yang baik. Ketika hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, Julie berangkat menuju ke kota Cavala pada bulan Desember tahun 1998 untuk memenuhi janjinya kepada George. Julie meninggalkan keluarga, bahkan putrinya yang kala itu masih berusia 3 tahun. Tiada keraguan sedikit pun di benak Julie. Dia justru amat bersemangat menyambut kehidupan barunya dengan George. Namun sesampainya di sana, lambat laun Julie malah merasa kecewa.
Beberapa faktor yang membuat ia kecewa adalah ternyata George tidak sebaik yang Julie pikir. George merupakan tipe lelaki yang posesif, suka mengontrol dan temperamental. Hal lain yang tidak diketahui Julie ialah George rupanya pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap ayahnya sendiri. Selain itu, George juga didiagnosa menderita penyakit gangguan mental yaitu skizofrenia. Julie semakin tidak betah tinggal di sana sebab ketika mereka sedang bertengkar, George menjadi sosok yang menyeramkan. George bahkan pernah mengancam akan menyakiti ibu Julie. Kesepian, tertekan, dan tersiksa itulah yang dirasakan oleh Julie. Dia tinggal di mana dia tidak bisa menggunakan bahasa setempat sehingga sulit bagi dia berkomunikasi dengan orang lain. Udah gitu, keluarga George juga tidak menyukai keberadaan Julie. Suatu hari, Julie sangat merindukan putrinya. Untuk mengobati rasa rindu tersebut, pada tanggal 6 Januari tahun 1999, dia menelpon keluarganya berkata bahwa dia ingin pulang. Namun beberapa hari kemudian, George menelpon keluarga Julie menyampaikan kabar duka. George memberitahu bahwa Julie pergi setelah mereka bertengkar. Julie kabur tanpa membawa dompet dan paspornya. George sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu juga. Mendengar kabar serta pernyataan dari George, keluarga serta teman-teman Julie tidak percaya begitu saja. Mereka juga tidak bisa sembarangan menuduh George, walaupun firasat mereka berkata George turut andil dalam kasus hilangnya Julie. Meski demikian, keluarga Julie tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan George karena satu-satunya informan di sana hanya lelaki itu. Dalam rangka mencari keberadaan Julie, mereka menghubungi kedutaan Amerika dan kepolisian Kavala untuk membantu pencarian Julie. Lalu 1 minggu kemudian, polisi berhasil menemukan titik terang dari kasus menghilangnya Julie. Kala itu, ada seorang pengusaha rental mobil menelpon polisi melaporkan tentang kecurigaannya terhadap mobil rental yang baru saja dikembalikan oleh George. Pemilik usaha rental mobil tersebut menjelaskan tentang bau bangkai yang tercium seolah-olah ada bangkai hewan yang mati di dalam mobil itu selama berhari-hari. Setelah menerima laporan, polisi segera mendatangi mobil tersebut. Ketika diperiksa, mereka menemukan bekas darah pada bagasi mobil. Usai penemuan itu, polisi mulai mengamati gerak-gerik George. 16 hari berikutnya, George kemudian ditangkap polisi sebab mereka yakin dia ada hubungannya dengan kasus menghilangnya Julie. Dan benar saja, saat diinterogasi, George mengaku bahwa dialah yang telah menghilangkan Julie. Beginilah menurut pengakuan George. Pada tanggal 8 Januari tahun 1999, Julie membatalkan pertunangan ketika mereka berada di kota Athena sedang mengurus surat pernikahan. Julie memberi alasan bahwa dia tidak betah tinggal di Kavala. Ditambah dia sangat merindukan putri dan juga keluarganya, sehingga dia memutuskan ingin kembali ke New Jersey saja. Keputusan Julie tersebut membuat George panik sekaligus marah. Bagaimana tidak, kekasihnya yang cantik, seksi, dan juga memiliki uang banyak itu akan meninggalkannya. Impian dia tentang bisnis taksi yang akan mereka bangun bersama turut hancur saat itu juga. Kemarahan George menjadi semakin tidak terkendali. Dia mencengkram leher Julie dengan tangan kosong hingga membuatnya kehabisan nafas. Panik dengan apa yang sudah dia lakukan, George berencana menghilangkan tubuh Julie dengan cara membakarnya. Namun setelah dipikir-pikir, proses pembakaran tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dia membatalkan rencananya. Dia kemudian memasukkan tubuh polos Julie ke dalam koper. Karena ukuran koper yang tidak terlalu besar, alhasil tubuh Julie tidak muat berada di dalamnya. George lalu memotong kepala Julie dengan gergaji besi agar koper bisa ditutup. Selanjutnya koper tersebut dilempar ke rawa terdekat sementara bagian kepala Julie dibuang ke Laut Aegea. Saat diinterogasi, alasan dia membuang kepala Julie ke Laut Aegea sebab laut itu merupakan tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Setelah proses interogasi selesai, mereka pergi menuju ke rawa untuk mencari tubuh Julie. Mereka juga pergi ke Laut Aegea, di mana George membuang kepala Julie. Namun sayangnya mereka hanya berhasil menemukan bagian tubuh Julie saja.
sedangkan bagian kepalanya tidak ditemukan. Kepala Julie baru ditemukan pada tahun 2001 oleh turis yang sedang berjalan-jalan di pinggir pantai. Sementara persidangan George dimulai pada bulan November tahun 1999. George dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi setelah mengajukan banding, dia menerima hukuman 8 tahun penjara karena penyakit skizofrenianya. Selesai menjalani masa tahanan, George harus sering mengunjungi rumah sakit untuk menjalani rehabilitasi terkait penyakit mentalnya. Walaupun kondisi mental George begitu, rupanya tidak menghalangi perjalanan kisah cinta dia selanjutnya. Kini dia sudah menikah dan hidup bahagia bersama pasangannya. Sedangkan keluarga Julie hanya bisa merelakan kepergian Julie untuk selama-lamanya. Nah, itulah tadi kisah miris yang dialami oleh Julie Scully. Semoga dari kasus ini memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua, terutama dalam hal bersyukur. Terima kasih banyak nih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Oh ya, jangan lupa ya, tulis pendapat kalian mengenai kasus barusan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Have a nice day and see you.